Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 5 yang soleh dan soleha. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada bab ke-9. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini masih sama seperti 2 minggu sebelumnya, yaitu pada bab ke-9 peserta didik mengetahui kisah keteladanan dari Nabi Ilyas alaihissalam dan Nabi Ilyasa alaihissalam. Lalu peserta didik diharapkan dapat menceritakan kembali kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam dan Nabi Ilyasa alaihissalam. Ananda sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan membaca bersama-sama Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kita ilmunya dan memberikan kita pemahaman tentang apa yang akan kita pelajari. Nah, anak-anak, sebelum kita lebih jauh membahas tentang sikap ikhlas Nabi Ilyas alaihissalam dan Nabi Ilyasa alaihissalam, Mister ingin membawakan kembali, mereview kembali apa yang sudah kita pelajari pada 2 minggu sebelumnya, yaitu minggu sebelum ujian tengah semester. Nah, anak-anak, siapa itu Nabi Ilyas alaihissalam dan Nabi Ilyasa alaihissalam? Ya, Mister ingatkan sekali lagi. Nabi Ilyas alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada kaum Bani Israel, yang mana pada saat itu kaum Bani Israel semuanya membangkang dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka merasa apa yang ada pada diri mereka, baik itu kesehatan, kekayaan, kesenangan dan lain sebagainya, itu adalah atas usaha mereka sendiri. Mereka sangat jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka membuat Tuhan sendiri untuk disembah yang bernama Ba'ala, ya. Nah, pada masa-masa seperti inilah Nabi Ilyas alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada kaumnya. Nabi Ilyas alaihissalam, ya, berdakwah kepada kaumnya dan mengatakan, menyeru untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang bisa kalian lihat pada buku cetak agama Islam halaman 113, ya, Mister lihat ya. Halaman 111. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah Nabi Ilyas alaihissalam di dalam Al-Qur'an yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wa inna Ilyasa laminal mursalin idh qala liqaumihi ala tattaqun atad'una ba'lan wa tad'una ahsanal khaliqin bahwa sungguh benar Ilyas itu adalah seorang rasul. Dan ingatlah ketika Nabi Ilyas menyeru kepada kaumnya, wahai kaumku, mengapa kamu tidak bertakwa? Patutkah kamu menyembah Ba'la dan meninggalkan Allah sebagai pencipta yang baik? Sesungguhnya Allah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu yang terdahulu, kata Nabi Ilyas alaihissalam kepada kaumnya. Namun rupanya seruan ini tidak diindahkan oleh kaumnya. Bahkan kaum Nabi Ilyas alaihissalam mereka bersekongkol, mereka berkumpul menyusun rencana untuk dapat membunuh Nabi Ilyas alaihissalam. Dalam keadaan seperti ini, Nabi Ilyas kemudian bersabar kepada Allah dan memohon perlindungan dari Allah. Nabi Ilyas pun bergerilya dari rumah ke rumah, bersembunyi dari kejaran Bani Israel. Dalam keadaan yang seperti ini, Allah menurunkan azab kepada kaum Bani Israel. Ada yang tahu azab apa? Nah, sudah nonton belum kisah Nabi Ilyas alaihissalam yang Mister share sebelum ujian kemarin? Ya, azab yang Allah turunkan kepada Nabi Ilyas, kepada kaum Nabi Ilyas adalah kemarau panjang. Namun, ya, kemarau panjang ini berlangsung selama 3 tahun. Tidak ada turun hujan di daerah Nabi Ilyas. Bahkan air-air, sumber air seperti sumur, kemudian pepohonan, ladang, sawah dan sebagainya, semuanya kering kerontang. Nah, Nabi Ilyas alaihissalam Allah berikan suatu karamah, suatu mukjizat yang mana setiap rumah yang beliau kunjungi akan tersedia makanan. Pada suatu hari, anak-anak, ini kita masih cerita ya tentang Nabi Ilyas alaihissalam dan Nabi Ilyas agar kita mengetahui kisahnya. Nah, dalam perjalanan tadi, beliau memasuki sebuah rumah yang mana di dalam rumah ini terdapat seorang anak. Nah, pada saat itulah beliau kemudian melihat anak tersebut ketakutan karena ada yang masuk ke dalam rumahnya. Lalu beliau menghampiri anak tersebut dan mengangkatnya sebagai anak. Anak itu adalah Nabi Ilyas alaihissalam. Nah, inilah awal mula dari kisah Nabi Ilyas alaihissalam. Jadi Nabi Ilyas dan Nabi Ilyas alaihissalam itu hubungannya adalah bapak dan anak angkat, ya, ayah dan anak angkat. Nah, ananda sekalian, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan kemarau yang sangat panjang, kaum Bani Israel ini kemudian putus asa dan mereka mencari Nabi Ilyas alaihissalam dan memohon ampunan. Mereka menyatakan mereka akan beriman kepada Allah dan bertaubat. Maka Allah pun mencabut azab yang telah Allah berikan kepada kaum Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyas berdoa kepada Allah dan Allah turunkan hujan di daerah tersebut. Nah, anak-anak, hikmah yang bisa kita dapat dari pelajaran hari ini, kisah Nabi Ilyas alaihissalam. Yang pertama, kita tidak boleh sombong sebagai hamba Allah. Segala-gala yang kita miliki adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan semuanya adalah titipan. Baik itu kita memiliki rumah yang bagus, orang tua yang baik, yang kaya raya, bahkan kita memiliki banyak teman, semuanya itu adalah karunia dari Allah
bukan semata-mata karena usaha kita sendiri. Ingatlah bahwa manusia itu sangat lemah dan tidak memiliki kekuatan apapun. Tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian dari kisah Nabi Ilyas alaihissalam kita dapat memetik sedikit hikmahnya, yaitu ikhlas. Nabi Ilyas alaihissalam diberikan Allah cobaan untuk berdakwah kepada umat yang jelas-jelas menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan mereka bersekongkol untuk melakukan sebuah makar agar dapat membunuh Nabi Ilyas alaihissalam. Namun beliau tetap ikhlas. Beliau menjalankan dakwah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dengan penuh rasa ikhlas dan berserah diri kepada Allah. Yang beliau cari adalah semata-mata karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, begitu pula lah kita dalam beribadah. Kita sebagai umat Islam dalam beribadah haruslah memiliki sifat ikhlas. Apa itu ikhlas? Nah, ikhlas secara bahasa itu artinya bersih, suci dan suci ya. Ikhlas secara bahasa artinya bersih dan suci. Namun secara istilah di sini ikhlas artinya kita berserah diri kepada Allah semata-mata beribadah hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi ikhlas secara bahasa adalah bersih atau suci ya. Kemudian ikhlas secara istilah itu adalah beribadah semata-mata mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasa dapat menjadi teladan kita dalam menemukan contoh sikap ikhlas sebagaimana yang Mister sampaikan tadi kepada kalian ya, bahwa Nabi Ilyas alaihissalam tidak mengharapkan apapun, bahkan beliau itu tetap ikhlas berdakwah meskipun mendapat ancaman dari Bani Israel. Nah, anak-anak sekalian, sikap ikhlas ini dapat membuat kita menjadi pribadi yang tanpa pamrih, sehingga apabila kita melakukan sesuatu kita tidak mengharapkan imbalan atau balas jasa lainnya. Kita hanya mengharapkan semata-mata ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, anak-anak, sikap ikhlas perlu kita terapkan dalam diri kita agar kita menjadi pribadi yang sejati sebagai seorang muslim. Oke, anak-anak, terakhir sebagai penutup pembelajaran kita pada hari ini, Mister akan mengambil nilai dari bab 9. Silahkan kalian buka buku halaman 117. Di sana ada uji kemampuan. Kalian kerjakan uji kemampuan halaman 117 sampai 118. Bagian A dikerjakan di dalam buku cetak, bagian B dikerjakan di dalam buku cetak, dan bagian C kalian kerjakan di dalam buku catatan. Ingat, buku cetak dan buku catatan tidak perlu dikumpulkan ke sekolah ya. Kalian kerjakan saja karena nanti Mister akan mengambil nilainya melalui Google Form. Jika kalian tidak mengerjakan uji kemampuan yang ada di dalam buku, Mister khawatir kalian tidak akan bisa menjawab soal yang ada di dalam Google Form. Baik anak-anak, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa dikerjakan tugasnya, yaitu uji kemampuan halaman 117 sampai 118 bagian A, B, dan C. Mister akhiri dengan doa